Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Fitriani, NIM 17086063. Di sini saya akan menjelaskan proposal tentang pengaruh latihan fleksibilitas terhadap hasil tendangan Doyu Chagi pada atlet taekwondo putra Dojang Saburai Bandar Lampung. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya mengambil proposal ini. Sebelumnya itu taekwondo adalah olahraga bela diri dari Korea Selatan. Taekwondo merupakan bela diri modern yang berakar daripada bela diri tradisional Korea. Menurut Dewi Pratiwi tahun 2008 halaman 18, taekwondo terdiri dari 3 kata, yaitu tai, kwon, dan do, yang dimana tai berarti kaki menghancurkan dengan teknik tendangan, kwon berarti tangan atau menghantam dan mempertahankan diri dengan teknik tangan, serta do yang berarti seni atau cara mendisiplinkan diri. Jika diartikan secara keseluruhan, taekwondo adalah cara mendisiplinkan diri atau seni bela diri yang menggunakan teknik kaki dan tangan kosong. Berdasarkan observasi yang didapat oleh peneliti terhadap atlet taekwondo putra Dojang Saburai Bandar Lampung, pada saat dilakukannya uji coba dan survei ke tempat latihan atau dojang dan ajang pertandingan yang mereka ikuti, teknik tendangan Doyu Chagi lah yang paling sering mereka pakai, karena tendangan Doyu Chagi ini dianggap tendangan yang cepat, simpel, dan efektif untuk melakukan serangan. Dan telah diobservasi, teknik tendangan Doyu Chagi yang dipergunakan mereka masih lemah dan kaku dan kurang efisien, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya kemampuan tendangan Doyu Chagi. Dari uraian di atas serta mengingat keterbatasan waktu dan biaya, peneliti tertarik untuk mengangkat faktor latihan yang mempengaruhi kemampuan tendangan Doyu Chagi bagi atlet taekwondo putra Dojang Saburai Bandar Lampung secara signifikan yang melalui latihan fleksibilitas. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dari uraian di atas didapat identifikasi masalah seperti berikut, yaitu kurangnya pengetahuan atlet tentang apa yang diperlukan untuk menunjang hasil tendangan Doyu Chagi. Yang kedua, atlet yang hanya mengandalkan latihan di dojang saja dan tidak mau mengulang materi latihannya di rumah. Yang ketiga, pelatih yang hanya mengetahui materi latihan konvensional atau monoton saja tetapi menginginkan peningkatan hasil tendangan Doyu Chagi pada atlet. Yang selanjutnya, batasan masalah. Dari uraian di atas dapat kita ambil batasan masalah, yaitu pengaruh latihan fleksibilitas terhadap hasil tendangan Doyu Chagi pada atlet taekwondo putra Dojang Saburai Bandar Lampung. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang didapat dari uraian di atas yaitu, apakah ada pengaruh latihan fleksibilitas terhadap hasil tendangan Doyu Chagi pada atlet taekwondo putra Dojang Saburai Bandar Lampung. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Dari penelitian ini ada tujuannya, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latihan fleksibilitas terhadap hasil tendangan Doyu Chagi pada atlet taekwondo putra Dojang Saburai Bandar Lampung. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat ini itu ada 3, yaitu yang pertama, bagi organisasi taekwondo agar bisa nantinya organisasi tersebut berpikiran secara luas untuk kedepannya. Yang kedua, bagi peneliti agar bisa mengetahui seberapa besar pengaruh latihan fleksibilitas terhadap hasil tendangan Doyu Chagi. Yang ketiga, yaitu bagi pelatih, dimana nanti akan bisa menjadi petekan untuk kedepannya agar bisa memberikan latihan-latihan yang bervariasi untuk kedepannya. Selanjutnya, itu yang kedua, bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, yaitu pengertian latihan. Pengertian latihan di sini menurut ada beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Bompa dan Haryono tahun 2006 halaman 1.
Latihan adalah upaya seseorang dalam meningkatkan perbaikan organisme dan fungsinya untuk mengoptimalkan prestasi dan penampilan olahraga. Yang kedua, menurut Sukadianto tahun 2005 halaman 1 menyatakan bahwa latihan pada prinsipnya merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu untuk meningkatkan kualitas fisik, kemampuan fungsional, peralatan tubuh, dan kualitas psikis anak latih. Yang terakhir, sedangkan menurut Harsono, yaitu tahun 1988 halaman 102 mengatakan bahwa latihan juga bisa dikatakan suatu proses berlatih yang sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang yang kian hari jumlah beban latihannya kian bertambah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip latihan. Prinsip latihan di sini ada 6, yaitu prinsip beban lebih, perkembangan menyeluruh, prinsip spesialisasi, intensitas latihan, variasi latihan, dan terakhir lamanya latihan. Selanjutnya sumber energi. Di sini ada 2 sumber energi, yaitu sistem anaerobik dan sistem aerobik. Selanjutnya latihan fisik. Menurut Paulus Peserney dari Zimmerman dalam buku Pratiwi tahun 2008 halaman 229, kemampuan fisik tersebut ada 4 komponen penting. Yang pertama yaitu latihan kelentukan atau flexibility. Yang kedua latihan kecepatan gerak dalam taekwondo, speed. Yang ketiga latihan kekuatan dalam taekwondo, strength. Dan yang terakhir itu latihan daya tahan atau endurance. Selanjutnya fleksibilitas. Menurut Harsono tahun 1988 halaman 163, kelentukan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi kecuali ruang gerak sendi. Kelentukan juga dilentukan oleh elastisitas tidaknya otot-otot, tendon, dan ligamen. Selanjutnya metode latihan fleksibilitas. Yang pertama peregangan dinamis, yang kedua peregangan statis, 3 peregangan bantuan teman. Yang selanjutnya petunjuk latihan fleksibilitas. Yang pertama, semua bentuk latihan sebaiknya diulangi. Bisa diulangi 10-15 kali atau beberapa. Yang kedua, sebaiknya didahului dengan pemanasan otot. Ketiga, berikan latihan secara bervariasi agar tidak monoton. Dan keempat, istirahat antara setiap seri latihan. Selanjutnya, hakikat taekwondo. Dalam taekwondo tidak hanya mempelajari aspek keterampilan bela diri saja, namun harus meliputi aspek fisik, mental, dan spiritualnya. Untuk itu, seorang taekwondoin atau seseorang yang berlatih atau mempelajari taekwondo sudah seharusnya menunjukkan kondisi fisik yang baik, mental yang kuat, dan semangat yang tinggi. Selanjutnya yaitu tendangan taekwondo. Di sini ada beberapa tendangan yang saya sebutkan dan saya bahas nantinya. Yang pertama yaitu tendangan apjagi, yaitu tendangan lurus ke depan. Yang kedua yapjagi, yaitu tendangan ke samping yang dimana menggunakan pisau kaki. Dan yang ketiga tendangan doryujagi, dimana yaitu tendangan melingkar atau seperti tendangan sabit di tendangan silat, dimana di sini akan menggunakan teknik tendangan yang menggunakan punggung kaki. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan sebelumnya. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Giri Kurnia Widyasari tahun 2008 dengan judul Identifikasi Teknik Tendangan yang Dominan dalam Pertandingan Taekwondo Kejuaraan Mahasiswa Nasional Piala Presiden
10 tahun Presiden 11 tahun 2007. Yang kedua yaitu penelitian Aziza yang dilakukan oleh Aziza tahun 2012 dengan judul Upaya Meningkatkan Teknik Tendangan Dolyuchagi melalui metode sirkuit training pada atlet taekwondo klub PTC Binjai. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Risa Kumalawati dengan judul Pengaruh Latihan Fisik dengan Pendekatan Teknik Tendangan Dolyuchagi terhadap Kelincahan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Taekwondo adalah olahraga bela diri modern yang berasal dari Korea Selatan yang berakar dari pada bela diri tradisional Korea tersebut. Flexibility tertentukan merupakan hal yang penting pada setiap jenis olahraga prestasi. Pada taekwondo, fleksibilitas diperlukan dalam semua gerak dan teknik dengan komponen biomotor kecepatan, keseimbangan, dan kelincahan. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan tendangan Dolyuchagi, jika latihan ini dilakukan secara terus-menerus atau kontinu, maka kemampuan tendangan atlet akan meningkat. Kualitas tendangan dan penampilan atlet pada saat pertandingan akan semakin membaik. Selanjutnya, yaitu hipotesis. Menurut Sugiono tahun 2014 halaman 64, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Baiklah, yang pertama, hipotesis yang pertama itu tidak ada pengaruh yang signifikan latihan fleksibilitas terhadap hasil tendangan Dolyuchagi pada atlet taekwondo putra Dojang Saburai Bandar Lampung. Yang selanjutnya, ada pengaruh yang signifikan latihan fleksibilitas terhadap hasil tendangan Dolyuchagi pada atlet taekwondo putra Dojang Saburai Bandar Lampung. Selanjutnya itu bab terakhir, metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen, di mana metode eksperimen menurut Sugiono tahun 2014 halaman 72, metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Metode eksperimen merupakan bagian dari metode kuantitatif. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi yang dari peneliti ini adalah atlet taekwondo putra Dojang Saburai Bandar Lampung yang masih aktif mengikuti di training center TC Taekwondo Dojang Saburai Bandar Lampung adalah berjumlah 20 orang. Yang kedua yaitu sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Adapun di kriteria tersebut yaitu seperti yang pertama, aktif mengikuti training center Taekwondo Dojang Saburai Bandar Lampung. Yang kedua, atlet taekwondo dengan tingkatan umur 14 tahun ke atas. Yang ketiga, sanggup mengikuti program latihan selama 16 kali pertemuan. Yang keempat, menyandang sabuk kuning sampai hitam. Yang kelima, bisa melakukan tendangan Dolyuchagi dengan benar. Berdasarkan kriteria tersebut, dapat yang memenuhi adalah berjumlah 10 orang. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan atau dilaksanakan di Gor Saburai Bandar Lampung. Yang kedua, waktu penelitian dilaksanakan mulai dari tanggal 3 Februari tahun 2017 sampai dengan 10 Maret 2017.
dengan pertemuan 3 kali dan alokasi waktu 1 kali pertemuan yaitu 2 kali 45 menit. Variabel. Selanjutnya variabel. Di sini ada 2 variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Di mana variabel bebas yaitu fleksibilitas dan variabel terikatnya adalah hasil tendangan Doliu-Chagui. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian, di mana rancangan penelitian yang digunakan di sini adalah eksperimen subjek tunggal. Menurut Ari Kunto tahun 2013 halaman 395, yaitu dilakukan dengan memberikan perlakuan terhadap subjek. Selanjutnya definisi operasional variabel. Di sini definisinya yaitu ada 2, yaitu tentang fleksibilitas dengan tendangan Doliu-Chagui. Fleksibilitas di sini merupakan kelentukan atau merupakan kemampuan pergelangan atau persendian untuk dapat melakukan gerakan ke semua arah. Yang kedua yaitu tendangan Doliu-Chagui. Tendangan Doliu-Chagui ini yaitu berat badan bertumpu pada pivot atau titik tumpu putar di ujung telapak kaki yang digunakan untuk memutar dan menendang dengan bagian punggung kaki, atau dalam istilah taekwondonya menggunakan pakai baldeng. Yang selanjutnya yaitu teknik pengambilan data. Di sini ada tiga teknik pengambilan data, yaitu yang pertama tes awal atau pretest, yang kedua pemberian perlakuan, dan 3 tes akhir atau post-test. Tes awal di sini yaitu tes yang dilakukan pertama kali oleh peneliti dengan tujuan untuk menyamakan beban latihan dari masing-masing subjek. Yang kedua yaitu pemberian perlakuan, di mana pada eksperimen ini dilaksanakan 16 kali pertemuan dikarenakan 16 kali pertemuan. Latihan 16 kali pertemuan. Setelah itu 16 kali pertemuan. Yang terakhir yaitu tes akhir atau post test. Hasil tes akhir akan dicatat untuk mengetahui pengaruh dari kedua bentuk latihan tersebut dan mana yang lebih baik hasilnya. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun alat dan perlengkapan yang digunakan dalam penelitian yaitu seperti yang pertama samsa atau target, yang kedua cone atau pembatas, yang ketiga pencatat hasil atau formulir, yang keempat lapangan atau tempat melakukan tes, yang terakhir fluid. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada proposal kali ini. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.